Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siddiq Ibrahim dari jurusan Manajemen kelas B dengan NPM 233402092. Dalam sesi video ini saya akan membahas bagaimana prinsip Six Sigma diaplikasikan dalam transformasi penjualan dan kualitas produk Suzuki Indonesia berdasarkan data dan pencapaian mereka sepanjang tahun 2024. Dalam 4 tahun terakhir, Suzuki Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam performa penjualannya. Data dari Desember 2024 menunjukkan bahwa penjualan Almir 3 naik 37% dari bulan sebelumnya. Grand Vitara mengalami peningkatan tahunan hingga 89%. Jimny 5 Door mencetak rekor dengan kenaikan 169% dari tahun sebelumnya. Segmen hybrid seperti R3 Hybrid dan XL7 Hybrid menyumbang 58% dari total penjualan. Peningkatan ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perbaikan berkelanjutan, inovasi produk, dan optimalisasi proses dengan prinsip inti dari Six Sigma. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Berdasarkan fokus Six Sigma, jelaskan peningkatan yang dilakukan Suzuki Indonesia sehingga produknya terjual lebih banyak dalam 4 tahun terakhir. Pertama, Six Sigma adalah metodologi yang fokus pada meningkatkan kualitas dengan mengurangi variasi dan cacat atau defect dalam setiap proses. Suzuki Indonesia telah menerapkan prinsip ini melalui beberapa hal. Pertama, inovasi produk dengan peluncuran varian hybrid dan elektrifikasi mobil sebagai respons terhadap kebutuhan pasar yang sadar lingkungan. Kedua, kecepatan adaptasi dengan menyelaraskan desain dan teknologi dengan ekspektasi konsumen urban modern. Ketiga, perbaikan rantai supply di mana produksi kendaraan yang lebih responsif terhadap permintaan, mencegah overstock dan understock. Keempat, analisis feedback pelanggan, pasar, dan performa produk dijadikan dasar untuk desain dan pengembangan. Suzuki tidak hanya menjual mobil, tapi menjual pengalaman berkendara yang lebih baik, efisien, dan relevan dengan gaya hidup masa kini. Inilah esensi dari Six Sigma, fokus pada pelanggan dan perbaikan proses yang berkelanjutan. Lanjut ke pembahasan kedua. Gunakan DMAIC untuk kasus peningkatan penjualan mobil Suzuki. Nah, untuk memperjelas bagaimana Six Sigma berjalan, bisa diuraikan dalam 5 tahap DMAIC atau terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Yang pertama, Define. Suzuki menyadari bahwa model lama kurang bersaing di pasar yang berubah cepat. Mereka bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan menghadirkan produk baru yang lebih efisien dan diminati. Kedua, measure. Mereka mengukur performa penjualan model-model sebelumnya dan mendapati bahwa konsumen mulai berpindah ke kompetitor dengan produk hybrid atau desain lebih modern. Ketiga, analyze. Analisis pasar menunjukkan bahwa konsumen menginginkan efisiensi bahan bakar, fitur digital, dan desain segar. Suzuki lalu menganalisis data produksi dan feedback pelanggan secara menyeluruh. Keempat, improve. Suzuki meluncurkan produk baru, Jimny 5 Door, R3 Hybrid, XL7 Hybrid, dan Grand Vitara yang semuanya didesain dengan teknologi terkini dan fitur ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Mereka memastikan perbaikan berjalan konsisten dengan standar kualitas tinggi, pelatihan SDM, dan pemantauan produksi berbasis data secara real time. DMAIC ini bukan sekadar teori, Suzuki sudah mengubahnya menjadi roadmap strategis yang terbukti berhasil meningkatkan performa perusahaan. Langsung ke pembahasan ketiga, yaitu estimasi tingkat Sigma Suzuki saat ini. Dalam dunia manufaktur otomotif, tingkat cacat sangat dikontrol secara ketat. Meskipun tidak ada data cacat resmi dari Suzuki, namun berdasarkan lonjakan penjualan signifikan, kepuasan pelanggan yang tinggi,
minimnya keluhan publik terhadap produk baru, maka Suzuki diperkirakan mencapai tingkat 4 hingga 5 sigma atau setara dengan hanya sekitar 233 hingga 6.210 cacat per sejuta unit, di mana sudah termasuk dalam standar tinggi di industri otomotif global. Ini menunjukkan bahwa Suzuki Indonesia tidak hanya mengejar angka penjualan, tapi juga berkomitmen pada kualitas, konsistensi, dan kepuasan pelanggan. Suzuki Indonesia adalah contoh nyata bagaimana Six Sigma bukan sekadar metode statistik, tapi menjadi falsafah manajemen dan inovasi. Melalui strategi define hingga kontrol, Suzuki mampu mengubah tantangan pasar menjadi peluang sukses. Ini menjadi pelajaran bahwa kualitas bukan hasil akhir, namun kualitas adalah proses yang terus dikembangkan, diukur, dan dikendalikan. Mungkin sekian untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.